Shalom, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Kita akan membaca Matius 5 ayat yang ke-15, saudara. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tema hari, saudara, menerangi semua orang. Sudah dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang indah di sini. Yang pertama, tujuan strategis pencerahan pelita di atas kaki dian. Saudara, setelah dia memaparkan tentang identitas kita sebagai terang dan kota di atas gunung, sekarang membawa kita ke dalam sebuah ilustrasi domestik yang sangat sederhana, namun memiliki kedalaman teologis yang luar biasa. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini kata-kata Yesus yang luar biasa, saudara. Siapa di antara Anda yang ketika terjadi mati lampu di rumah pada malam hari, lalu Anda mengambil sebuah lilin atau senter, menyalakannya dengan susah payah, tetapi setelah menyala, Anda justru menutup senter atau lilin tersebut dengan sebuah ember besar atau baskom yang tebal? Tidak ada satupun yang berakal sehat yang akan melakukan hal sebodoh itu. Mengapa? Karena tindakan itu sama sekali bertentangan dengan esensi sifat dasar dan tujuan utama dari mengapa terang itu dinyalakan. Saudara, terang dinyalakan untuk mengusir kegelapan, bukan untuk disembunyikan di dalam ruang isolasi yang sempit. Luar biasa. Saudara, banyak orang Kristen yang telah diselamatkan, diurapi oleh Roh Kudus, dan diberikan karunia-karunia yang luar biasa, tetapi mereka memilih untuk menyembunyikan pelita iman mereka di bawah gantang kenyamanan pribadi, gantang ketakutan akan opini orang, atau gantang kesibukan duniawi. Hari ini Tuhan ingin merubuhkan semua gantang-gantang yang menutupi potensi rohani Anda, agar pelita hidup Anda dapat diletakkan di atas tempat yang tertinggi, di atas kaki dian, sehingga fungsi pencerahan hidup Anda dapat dirasakan oleh semua orang di sekitar Anda. Luar biasa. Saudara, kita lihat di sini. Yang pertama, pelita. Pelita pada zaman Yesus adalah sebuah wadah kecil yang terbuat dari tanah liat, yang diisi dengan minyak zaitun yang menggunakan sepotong sumbu kain sebagai sumbu apinya. Cahaya yang dihasilkan oleh satu pelita ini sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan lampu listrik kita hari ini, saudara. Namun, di dalam rumah-rumah penduduk Yahudi kelas menengah ke bawah pada masa itu, yang biasanya hanya terdiri dari satu ruangan besar tanpa jendela yang luas, cahaya dari satu pelita kecil ini sudah sangat cukup untuk menerangi seluruh isi rumah, asalkan ia ditempatkan di posisi yang tepat, saudara. Yang kedua, gantang. Gantang adalah sebuah wadah kayu atau anyaman yang digunakan sebagai alat takaran untuk mengukur volume biji-bijian seperti gandum atau jelai. Ukurannya biasanya sekitar 9 liter. Jika sebuah pelita minyak tanah liat dinyalakan lalu ditutup dengan gantang kayu yang kedap udara ini, maka ada dua hal tragis yang akan terjadi seketika. Yang pertama, cahayanya akan langsung terhalang total sehingga ruang kembali menjadi gelap gulita. Kedua, karena kekurangan pasokan oksigen di dalam rongga gantang tersebut, api pada sumbu pelita itu perlahan-lahan akan meredup, berasap hitam yang kotor, dan akhirnya mati total. Saudara, secara rohani,
Gantang melambangkan segala sesuatu yang membatasi, menyumbat, dan memadamkan pengaruh rohani seorang anak Tuhan. Gantang itu bisa berupa gantang ketakutan, takut ditolak, takut diejek, takut kehilangan teman, atau takut karir kita terhambat jika orang lain tahu kita adalah orang Kristen yang taat, saudara. Yang kedua, gantang materialisme. Terlalu sibuk mengejar harta dan kekayaan duniawi, sampai-sampai kita tidak memiliki waktu lagi untuk memikirkan keselamatan jiwa orang lain atau melayani sesama. Yang ketiga, gantang luka masa lalu, saudara. Kepahitan, kekecewaan terhadap gereja atau sesama yang membuat kita menarik diri dari persekutuan dan memilih untuk hidup egois dalam kesendirian rohani. Sudah dikasih Tuhan, Yesus berkata, solusi untuk pelita bukanlah diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Saudara, kaki dian adalah sebuah tiang atau penyangga lampu yang tinggi yang diletakkan di pusat ruangan. Ketika pelita itu diletakkan di tempat yang tinggi, jangkauan cahayanya akan menjadi maksimal, memancar ke setiap sudut ruangan yang gelap, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, ini mengindikasikan bahwa Tuhan sengaja mengizinkan kita mengalami promosi jabatan, naik kelas, memiliki pengaruh, atau ditempatkan di posisi yang strategis dalam masyarakat. Bukan demi kesombongan kita, melainkan agar dari posisi yang tinggi itulah kita dapat memancarkan kebenaran Kristus dengan jangkauan pengaruh yang jauh lebih luas bagi kemuliaan namanya. Luar biasa. Seperti di sebuah laboratorium penelitian medis yang sangat canggih di Swiss, sekelompok ilmuwan terkemuka dunia telah bekerja keras selama lebih dari 15 tahun untuk menemukan obat bagi sebuah penyakit genetika langka yang sangat mematikan, yang telah merenggut nyawa jutaan anak kecil di seluruh dunia. Setelah melalui ribuan kali kegagalan, uji coba yang melelahkan, dan menghabiskan dana penelitian miliaran dolar, akhirnya mereka berhasil menciptakan sebuah formula serum cair murni yang terbukti 100% dapat menyembuhkan penyakit tersebut secara total dalam waktu singkat tanpa efek samping. Formula itu ditempatkan di sebuah vial kaca kecil yang steril. Namun bayangkan, jika setelah formula ajaib penyembuh massal itu berhasil diciptakan, sang kepala ilmuwan tiba-tiba mengalami sindrom paranoid atau ketakutan yang egois. Dia membawa vial kaca berisi formula berharga itu ke dalam ruang bawah tanah rumahnya yang gelap, memasukkannya ke dalam sebuah brankas besi yang sangat tebal, menguncinya dengan kode rahasia yang rumit, dan memutuskan untuk tidak pernah memberitahu siapapun di dunia ini tentang keberadaan obat tersebut hingga ia meninggal dunia. Tindakan sang ilmuwan ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat keji. Obat yang seharusnya dibawa ke pabrik farmasi, diproduksi massal, diletakkan di setiap rumah sakit dan apotek di seluruh dunia untuk menyelamatkan jutaan anak yang sedang sekarat, kini terkubur sia-sia di dalam kegelapan brankas besi yang egois. Saudara, banyak orang Kristen hari ini bertindak persis seperti ilmuwan itu. Kita telah menerima formula keselamatan yang paling dahsyat di jagat raya, yaitu darah Yesus yang berkuasa mengampuni dosa, menyembuhkan luka hati, dan memberikan hidup kekal. Namun kita memilih untuk menyembunyikan kebenaran itu di dalam brankas egois kehidupan kita sendiri. Kita menikmatinya sendiri dalam gereja hari Minggu, tetapi menolak membagikannya kepada anggota keluarga kita yang belum bertobat, rekan kerja kita yang sedang depresi, atau tetangga kita yang sedang menuju kebinasaan kekal tanpa Kristus. Saudara, Tuhan menuntut kita untuk membuka brankas itu
menghancurkan gantang ketakutan kita, dan meletakkan pelita keselamatan ini di atas kaki Dia, dunia, agar semua orang dapat disembuhkan dan diselamatkan. Luar biasa. Dwight L. Moody pernah berkata, saudara, Tuhan tidak pernah menyalakan api Roh Kudus di dalam hatimu, hanya agar kamu bisa duduk dengan nyaman di dalam kehangatannya. Dia menyalakannya agar kamu bisa menjadi obor yang membakar kegelapan di sekitarmu. Luar biasa. Ada sebuah kisah nyata yang luar biasa dan menggetarkan hati dari seorang dokter spesialis anak yang tinggal di sebuah kota besar, saudara. Dokter ini adalah seorang Kristen yang sangat cerdas dan memiliki karir yang sangat cemerlang. Klinik praktiknya selalu dipenuhi oleh pasien dari kalangan keluarga kaya karena keahliannya yang sangat mumpuni. Dia menghasilkan banyak uang dan hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Namun di tengah semua kesuksesan duniawi itu, sang dokter merasakan sebuah kekosongan rohani yang aneh. Suatu malam, saat bersaat teduh, Roh Kudus menegurnya dengan sangat keras melalui teks Matius 5 ayat 15 ini. Sang dokter menyadari bahwa selama ini dia telah menyembunyikan pelita iman dan karunia medisnya di bawah gantang kenyamanan materi dan status sosial yang eksklusif. Dia menyadari bahwa pelita hidupnya hanya menerangi orang-orang yang mampu membayarnya mahal. Sementara di pinggiran kota, banyak anak-anak miskin yang meninggal karena penyakit sederhana akibat tidak mampu membayar biaya dokter. Malam itu, sang dokter menangis di hadapan Tuhan dan bertobat. Dia mengambil keputusan yang sangat radikal. Dia memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya. Dia merelakan 3 hari dalam seminggu dari jadwal prakteknya yang mahal untuk pergi ke daerah kumuh di kolong jembatan dan kawasan pembuangan sampah. Di sana dia mendirikan sebuah klinik gratis darurat yang diberi nama Klinik Pelita Kasih. Dia mengobati anak-anak jalanan, membagikan susu dan vitamin gratis, serta merawat ibu-ibu hamil yang terlantar tanpa memungut biaya 1 sen pun. Tidak hanya menyembuhkan fisik mereka, setiap kali selesai memeriksa pasien, dokter ini selalu meluangkan waktu untuk memeluk anak-anak itu, mendoakan kesembuhan mereka di dalam nama Yesus, dan menceritakan tentang kasih Yesus kepada orang tua mereka. Awalnya tindakannya dicurigai oleh tokoh masyarakat setempat. Namun melihat ketulusan konsisten dokter ini, yang rela berlumpur-lumpur dan bau demi menolong mereka, hati masyarakat di kolong jembatan itu luluh total. Selama 5 tahun berjalan, ratusan keluarga di daerah kumuh tersebut akhirnya mengalami pertobatan radikal dan menerima Yesus sebagai Tuhan karena mereka melihat pelita Kristus diletakkan di atas kaki Dian, pelayanan yang nyata oleh dokter ini. Karir sang dokter di rumah sakit besar tetap diberkati Tuhan secara luar biasa. Tetapi sukacita terbesarnya adalah saat melihat pelita hidupnya berhasil menerangi jiwa-jiwa yang berada di sudut kegelapan yang paling pekat, saudara. Luar biasa. Saudara, bagaimana kita bisa menyingkirkan gantang dan naik ke atas kaki Dian dalam kehidupan modern saat ini? Yang pertama, hancurkan gantang masa lalu, malu dan sungkan. Jangan biarkan budaya sungkan membuat kita menahan perkataan kebenaran. Jika ada teman yang berbicara kotor atau berniat melakukan kecurangan, dengan kasih dan ketegasan katakan bahwa hal itu tidak benar dan Anda tidak ingin terlibat di dalamnya. Yang kedua, gunakan talenta dan posisi Anda untuk pelayanan. Jika Anda seorang bos atau direktur perusahaan, gunakan otoritas Anda untuk membuat kebijakan yang adil, menolong karyawan yang kesusahan, dan ciptakan iklim kerja yang penuh dengan nilai-nilai moralitas yang bersih.
Jangan biarkan jabatan Anda hanya menjadi gantang egois, penumpuk kekayaan. Yang ketiga, terlibatlah dalam aksi sosial kemasyarakatan, saudara. Terlibatlah dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan RT RW Anda. Kunjungi panti asuhan dan jadilah sukarelawan bencana alam. Biarlah masyarakat sekuler di sekitar Anda tahu bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang paling depan dalam hal berbuat baik dan menolong sesama. Luar biasa. Saudara, Tuhan memiliki rencana strategis dalam hidup Anda. Dia menyelamatkan Anda dan menaruh terangnya di dalam Anda, bukan tanpa tujuan. Jangan biarkan gantang ketakutan, kemalasan, atau kesibukan materi meredupkan dan mematikan api Roh Kudus di dalam diri Anda. Izinkan Tuhan menaruh hidup Anda di atas kaki dian ujian, pembentukan, dan promosi ilahi. Agar dimanapun Anda diletakkan, terang Anda dapat membawa dampak keselamatan yang maksimal bagi banyak orang. Luar biasa. Pelajaran rohani, saudara. Yang pertama, menyembunyikan identitas iman dan kebenaran Kristus adalah sebuah pelanggaran terhadap tujuan utama keselamatan kita. Yang kedua, segala bentuk kompromi dengan kenyamanan, kedagingan, bertindak sebagai gantang yang akan memadamkan api kerohanian kita secara perlahan. Yang ketiga, posisi jabatan dan pengaruh yang Tuhan berikan kepada kita dalam dunia sekuler adalah panggung kaki dian ilahi yang dirancang untuk memosisikan terang kita agar dapat menjangkau lebih banyak jiwa. Luar biasa. Hal indah selanjutnya, saudara, demonstrasi iman yang nyata, terangmu bercahaya di depan orang. Hal yang kedua, saudara, demonstrasi iman yang nyata, terangmu bercahaya di depan orang. Matius 5 ayat ke-16a berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Luar biasa. Saudara, ini adalah sebuah perintah eksekusi, tindakan yang sangat spesifik dan tidak menyisakan ruang bagi keraguan apapun. Setelah memaparkan berbagai analogi teori dan penempatan strategis, Tuhan Yesus kini memberikan instruksi praktis tentang bagaimana terang itu harus dioperasikan di atas panggung dunia nyata. Saudara, dengan nada suara seorang penginjil yang penuh dengan kobaran api kegerakan, dia berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Luar biasa. Yesus tidak berkata, biarlah terangmu disimpan rapat-rapat di dalam hatimu agar aman. Tidak. Dia berkata terang itu harus bercahaya. Artinya, ada tindakan aktif, ada energi yang dilepaskan, ada radiasi kebaikan yang memancar keluar secara visual dan dapat dideteksi oleh indera manusia. Dan di mana tempat pancarannya? Di depan orang. Artinya, di hadapan publik, di tengah-tengah masyarakat sekuler yang tidak mengenal Tuhan, di hadapan orang-orang yang memusuhi Anda, dan di hadapan dunia yang sedang memperhatikan setiap gerak-gerik hidup Anda. Luar biasa. Saudara, jika dunia tidak dapat melihat perbedaan nyata dalam caramu hidup, maka sebenarnya tidak ada terang yang sedang bercahaya di dalam dirimu. Bayangkan Anda sedang berjalan di sebuah lorong pusat perbelanjaan yang sangat megah pada malam hari. Di sepanjang lorong tersebut terdapat puluhan toko perhiasan berlian yang mewah. Toko-toko tersebut memiliki dinding kaca tebal yang menampilkan berbagai koleksi kalung, cincin, dan gelang berlian yang harganya ratusan juta rupiah. Namun perhatikan bagaimana cara toko-toko tersebut mendesain pencahayaan mereka. Mereka tidak meletakkan perhiasan berlian berharga itu di dalam kotak kayu yang tertutup rapat, lalu memasang papan pengumuman bertuliskan, percayalah, di dalam kotak ini ada berlian yang sangat indah. Tidak, itu adalah cara berjualan yang konyol. Apa yang mereka lakukan?
Mereka meletakkan berlian itu di atas kain bludur hitam yang kontras. Lalu di bagian atas plafon, mereka memasang lampu sorot, spotlight, halogen, LED tingkat tinggi yang cahaya sangat fokus, sangat terang, dan diarahkan tepat menembak ke arah potongan berlian tersebut. Ketika cahaya lampu sorot itu mengenai permukaan berlian yang dipotong dengan presisi sempurna, berlian itu akan memantulkan kilauan cahaya warna-warni yang sangat memukau, berkilauan dengan dahsyat, sehingga setiap orang yang berjalan melewati lorong toko tersebut akan terhenti langkahnya. Matanya terpaku pada kilauan itu, dan hatinya akan berkata, "Wow, itu adalah berlian yang sangat indah dan asli." Kilauan berlian itu berbicara sendiri tanpa perlu banyak kata-kata promosi, saudara. Luar biasa. Saudara, kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah seperti berlian berharga tersebut. Dan Kristus di dalam kita adalah keindahan terbesarnya. Saudara, Tuhan tidak ingin kita menyembunyikan keindahan penebusannya di dalam kotak persembunyian ketakutan kita. Dia ingin kita meletakkan hidup kita di tengah-tengah panggung dunia, membiarkan lampu sorot Roh Kudus menembak karakter kita, sehingga ketika kita diterpa badai atau tantangan hidup, karakter kita menentukan kilauan kasih, kesetiaan, kejujuran, dan pengampunan yang begitu memukau di depan orang banyak. Orang-orang dunia yang lewat akan terhenti melihat hidup kita dan menyadari bahwa kekristenan kita bukanlah kepalsuan, melainkan sebuah realitas ilahi yang sungguh luar biasa indah. Haleluya. R.E. Tony pernah berkata, saudara, dunia tidak membaca Alkitab yang diletakkan di atas kertas. Dunia membaca Alkitab yang dicetak di atas kehidupan sehari-hari orang percaya. Anda adalah satu-satunya Alkitab yang mungkin dibaca oleh tetangga Anda sepanjang hidup mereka. Luar biasa. Haleluya. Saat ini, saya rindu berdoa saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, menjadi terang dimanapun saudara berada, ingin mendapatkan jawaban dari semua pergumulan masalah, dan ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun saudara berada, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka. Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya, beracara, menguatkan yang lemah, berikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Tuhan yang mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi terang tengah dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan begitu luar biasa. Tuhan juga menjawab doa, baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, keluarga, pasangan hidup, dengan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang luar biasa hari ini, hari berkat, hari jawaban, hari sukacita. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, "Bila-bilirmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit." Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Hari ini, hari kesembuhan, hari mujizat Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa ini, bangsa yang kami kasihi, presiden, wakil presiden, para menteri, pimpinan di pusat sampai daerah, TNI, Polri, kepala-kepala daerah, dan bangsa-bangsa di dunia, dengan luar biasa, menjaganya, memberkatinya, menyelamatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk info pelayanan dan doa, dan saudara yang tergerak membantu pelayanan ini, saudara bisa hubungi nomor WhatsApp di 0812 1100 6820. Sekali lagi di 0812 1100 6820. Saudara juga bisa kunjungi fanpage Facebook dan YouTube channel Pastor Fel dan Johannes. Like dan subscribe supaya kita bisa menjadi berkat bagi saudara. Yakobus 5:20 berkata, "Ketahuilah, bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa yang dari maut dan menutupi banyak dosa." Haleluya.